Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak semua, kemarin kita sudah belajar tentang luas permukaan dan volume tabung ya. Luas permukaan dan volume tabung. Sementara kelas 9 itu materinya harus selesai di akhir Februari ini. Jadi saya mau menyelesaikan materi secepatnya. Nanti saya tinggal mengulang-ulang soal-soalnya saja gitu ya. Yang penting materinya selesai. Kita sudah sama-sama belajar gitu ya. Hari ini kita akan belajar tentang luas permukaan dan volume, tapi bukan untuk tabung lagi, kerucut ya. Karena kemarin kita sudah ada tabung. Karena memang yang mau kita bahas kan ada 3 di sini ya. Siapa yang tahu? Tabung, kerucut, bola. Nah, 3 elemen ini nih yang mau kita cari. Unsur-unsurnya udah, berapa titik sudutnya, berapa rusuknya, ya kan? Berapa sisinya, itu sudah kita bahas kemarin. Bahwa rusuk itu adalah pertemuan antara 2 buah bidang ya. Ketika bidangnya nempel, nah disitulah ada rusuk. Ternyata memang tabung itu kan nggak punya rusuk karena rusuknya itu nggak saling berdekatan. Jadi nggak punya titik sudut juga ya karena memang lengkung. Oke baik, saya langsung share screen saja yang mau kita bahas di sini anak-anak semua yang di sekolah maupun di rumah ya. Kenapa saya zoom supaya anak-anak yang di rumah juga nggak ada orangnya. Kalau ada orangnya mungkin saya ngabisin waktu banyak karena dianya berisik gitu ya. Di sininya juga susah kondusif. Jadi ngezoom biasa aja gitu ya. Oke, saya mau nge-share bangun ruang sisi lengkap permukaan. Luas permukaan itu adalah luas gabungan ya. Kemarin nonton nggak videonya? Luas permukaan itu adalah luas gabungan seluruh sisi-sisinya. Permasalahannya kemarin tabung itu kan punya 3 sisi ya. Ada yang atas, ada yang selimut, yang namanya selimut ya. Selimut dan ada yang bawah. Nah, ketiga-tiganya ditambahin, jadilah luas permukaan. Pak, kalau saya nyari yang bawah aja gimana Pak? Itu bukan luas permukaan, itu namanya luas alas. Karena kamu cuma cari yang alas. Pak, kalau luas alas sama luas selimut boleh nggak? Luas permukaan. Kenapa? Karena sudah bisa diisi di dalamnya, ya kan? Pak, kalau misalkan saya mau nyari tutupnya sama selimutnya bisa nggak? Nggak bisa. Mana bisa diisi? Tutupnya ada, bawahnya kok nggak ada ya. Ibarat kata sarden, tumpah itu sardennya nggak sih? Ya, jadi ibarat kata luas permukaan itu luas yang sudah bisa diisi, itu penampangnya. Itu ya. Nah, itu sudah punya rumusnya masing-masing. Sebenarnya luas permukaan rumusnya pada tabung itu PR pangkat 2. Nah, jadi gini, kalau rumusnya ada, cuma saya nggak ngajarin rumus itu. Kenapa? Supaya kamu tahu bahwa ketika saya kasih rumus ada, kalau di buku ada tuh rumus volume luas permukaan tabung PR dalam kurung banyak gitu ya. Saya nggak kasih itu. Kenapa? Karena nanti kamu ketika dikasih soal luas permukaan tabung tanpa tutup, bingung. Kalau pakai rumus itu, saklek gitu kan? Rumus itu saklek. Rumusnya kan gini ya, PR pangkat 2 untuk yang alas, ya kan? Karena luas lingkaran. Ini luas lingkaran sebenarnya. Kenapa sih luas lingkaran dipakai? Karena alas di tabung berbentuk lingkaran. Ditambah 2 kali Pi kali R kali T. Nah ini sudah diterangkan ya kenapa bisa dapat 2 kali Pi R kali 2 kali Pi kali R. Tahu nggak dapat dari mana? Keliling lingkaran. Kenapa? Karena persegi panjangnya digulung, digulung menyesuaikan lingkarannya di bawah, ya kan? Jadi keliling lingkarannya 2 kali Pi kali R. T-nya adalah panjang kali lebar, L-nya itu sebagai tinggi tabungnya. Ditambah lagi lingkaran atasnya PR pangkat 2. Nah, ini kan Pi sama ya. Pi sama, Pi-nya dikeluarin. Ada yang sama lagi nggak? R sama, tapi R-nya nggak 2, karena ini nggak punya 2 ya. Nanti R-nya cuma 1 diambil. R-nya cuma 1. Kalau di sini kan 2 nih ya. Berarti sisanya 1 ditambah. Ini sisanya apa? Ini udah diambil. 2 sama T ya? 2 sama T ditambah. Ini sisanya R. Nah, R tambah R kan 2R. Jadi PR 2R ditambah 2T. Ternyata 2-nya sama nih. Kamu tahu nggak dapat 2R dari mana? R tambah R. Ngerti nggak? R tambah R kan? Nah 2R, nah 2-nya sama nih, keluarin nih. Ini sama, 2-nya sini. Maka rumus luas permukaan tabung adalah 2 PR dalam kurung R tambah T. Di buku seperti itu. Kenapa saya nggak ngajarin seperti ini? Kenapa? Karena nanti kalau ketika ditanya tabung tanpa tutup, ngerti ya?
Kamu bingung pakai rumus ini. Ya kan? Tapi kalau yang dijembrengin begini, ketika tabung tanpa tutup, oh berarti ini jadi pakai satu. Paham nggak? Karena kita bisa ngeteng. Jelas? Atau misalkan ditanya selimut, kita juga bisa tahu bahwa selimut itu yang tengah. Kok bisa Pak yang ditanya selimut? Emang ada soal kayak gitu? Ada. Ketika misalkan mau bikin bisnis kaleng sarden, berapa kira-kira selimut? Kan itu kan sebagian dari promosinya ya, kaleng selimutnya, tau nggak? Biasanya ditempel kan logo atau apa gitu ya. Nah itu kan dia tahu berapa panjangnya. Dari selimut itulah biasanya orang bisa tahu. Gitu. Jelas ya? Oke, yang mau kita bahas hari ini adalah tadi hanya pengulangan karena memang kita PJJ. Nah sekarang kita mau belajar tentang luas permukaan kerucut. Baik anak-anak semua. Di sini kelihatan ya? Kelihatan ya semua ya? Oke. Di sini ada kerucut nih. Saya mau kasih tahu elemen-elemen yang ada di kerucut. Yang pertama, kerucut punya titik puncak, tapi bukan titik sudut. Ini salah ya. Ini bukan titik sudut. Yang jelas ini titik puncak, tapi bukan titik sudut. Nah, ini garis putus-putus yang dari atas ke tinggi, ini namanya tinggi. Ya, tinggi kerucut. Ini sisi lengkung atau disebut garis pelukis. Ya, kemarin sempat nggak dikasih tahu karena lupa ya. Garis miring kerucut ini namanya garis pelukis ya. Ini yang setengah ini namanya jari-jari ya. Kalau panjang sampai sini namanya diameter ya. Oke, itu intinya. Nah, ini jaring-jaring kerucutnya. Nah, di sini dikasih tahu bahwa panjang jari-jari pada kerucut tegak lurus dengan tinggi kerucut. Jadi jari-jarinya dengan tinggi ini membentuk segitiga siku-siku sama garis pelukis. Jadi tetap gunakan teorema Pitagoras ya. Jadi kan sudah pernah belajar teorema Pitagoras? Sudah ya, jadi nanti kita akan memakai itu sebentar. Ini susah juga sih ya kalau diuber-uber begini karena waktunya sedikit banget. Saya mendingan PJJ deh, jadi kamu bisa nonton video berkali-kali gitu ya daripada begini. Kalau mau begini tuh saya berharapnya jamnya sesuai atau minimal 30 menit lah kayak kemarin nggak apa-apa gitu ya, nggak kelamaan juga. Atau siswanya semua. Nah itu yang saya pengen harapin. Kalau begini caranya mah mendingan di rumah. Saya bilang. Ya, saya berharapnya kalau mau sekolah ya udah full gitu. Ya udahlah mudah-mudahan cepat baik ya. Baik. Oh iya, saya lupa ngasih tahu rumusnya. Karena kerucut punya dua sisi, ya, dua trip punya ya. Berarti kita tetap masih pakai pi kali r pangkat 2 ya sebagai luas lingkaran. Pi kali r pangkat 2 untuk lingkarannya. Sampai sini jelas? Ya. Kenapa gunakan luas lingkaran? Karena luas permukaan itu adalah luas gabungan semua triplek-tripleknya. Sementara kerucut punya triplek berbentuk lingkaran, berarti luas lingkaran dipakai, cuma bedanya tabung lingkarannya 2, ya nggak sih? Kalau kerucut lingkarannya 1, jadi PR-nya pangkat 2. Pak, kalau misalkan es krim Cornello gitu ya, yang nggak ada atasnya, kan nggak ada kertas di atasnya gitu ya, misalkan. Atau misalkan kamu makan popcorn, iya kan? Tempat popcornnya berbentuk kerucut, kan nggak ada tutupnya ya, nggak ada tutupnya. Apakah perlu pakai PR pangkat 2? Nggak perlu. Ya, nggak perlu pakai PR pangkat 2. Berarti yang dicari cuma luas selimutnya. Misal, saya mau buka usaha popcorn. Nah, untuk tempatnya itu gimana caranya? Berapa panjang, berapa luasnya? Nah, itu luas selimut namanya. Pak, ngaruh nggak sih Pak kalau volume tabung tanpa tutup? Nah, sekarang saya nanya, kamu tahu nggak konsep volume? Volume itu isi. Ada tabung nih, lu isi. Tabungnya mau ditutup kayak mau ngaruh nggak sama isinya? Nggak ngaruh. Paham nggak maksudnya? Ya, yang berpengaruh pada volume itu luas bawahnya. Semakin luas bawahnya, semakin juga isinya banyak. Iya kan? Semakin tinggi juga tabungnya. Jadi yang berpengaruh cuma 2, luas bawah sama tinggi. Nah itu. Mau ditutup tabungnya jadi nggak masalah. Jadi nggak berpengaruh. Mau tabungnya ditutup mau enggak. Kalau mencari volume tidak berpengaruh. Tapi kalau misalkan luas permukaan itu berpengaruh. Ya tergantung dia pakai tutup atau enggak. Misalkan tong sampah atau bak mandi. Ada tutupnya enggak? Kalau ada tutupnya ya hitung tutupnya. Kalau enggak ada ya nggak usah. Itu ya. Jadi itu permasalahan. Baik. Luas selimut rumusnya adalah saya langsung kasih aja ya. Tapi saya ngasihnya ngeteng supaya ketika ditanya apa kamu tahu ya. Rumusnya adalah pi kali R kali S. Nah, S-nya ini apa sih Pak? S-nya adalah garis
pelukis. Paham? Oke, kita langsung masuk ke soal ya. Nanti catatnya di rumah aja. Atau catat dulu deh, luas permukaan kerucut PRS ya. PRS ditambah PR pangkat 2. Ini alasnya, ini selimutnya gitu ya. Selimutnya rumusnya P kali R kali S. S-nya itu adalah garis pelukis. Kita pulang jam 10, jadi zoom-nya juga nanti sampai jam 10 ini kita setel. S-nya garis pelukis. P kali R kali S. R-nya jari-jari, tahu ya? R-nya jari-jari, P-nya itu 22/7 atau 3,14. Ya. Ini tinggal kemahiran kamu berhitung aja. Ini luas lingkaran. Luas lingkaran kan Pi kali R pangkat 2. Ya. Sasta majuan dong duduknya, jangan belakang-belakang banget. Kamu pasti main HP ya? Di sini di depan. Nanti main HP kamu di tas. Bawa tasnya ke depan, belakang si Nazwa. Jangan belakang-belakang banget. Nah, kita bisa langsung mulai ya contoh soalnya ya. Nah ya. Filenya nanti akan saya share, artinya kamu nggak usah tulis soalnya, isinya aja, supaya menghemat waktu juga. Nanti filenya akan saya share kok di itu. Baik, suatu kerucut mempunyai panjang diameter 16, berarti D-nya di sini ya. D-nya adalah 16, diameter ada di sini ya. Kalau diameternya 16, berarti jari-jari setengahnya. Sepakat nggak? Ya, jari-jarinya berapa di sini? Ya, 8 gitu ya. Kemudian tingginya adalah berapa tingginya? 15. Nah, yang ditanya hitunglah luas permukaan kerucut. Di dalam soal ini tidak ada tanda-tanda menunjukkan bahwa dia tidak pakai tutup. Kalau nggak disebutkan dia nggak pakai tutup, berarti dia lengkap. Intinya gitu. Biasanya kalau nggak pakai tutup disebutkan. Tapi kalau nggak disebutkan ya udah berarti dia lengkap. Gitu aja intinya ya. Kalau nggak pakai tutup biasanya disebutkan sebuah kerucut tanpa tutup gitu. Bahasanya seperti itu. Intinya kalau tanpa tutup disebutkan, kalau enggak berarti komplit gitu ya. Berarti ini komplit dia mintanya. Ada 2 yang harus kamu cari. Luas selimut dan luas dijumlahkan barulah namanya luas permukaan. Jelas sampai sini, saya rasa jelas. Kita cari dulu yang pertama adalah luas lingkaran pi dikali apa? Iya, R apa? R pangkat 2. Nah, anak-anak semua karena R-nya ini nggak bisa dibagi 7, 15-nya juga nggak bisa dibagi 7 ya. Harusnya kan 3,14 ya. Tapi supaya mempermudah, pi-nya nggak usah diganti. Pi-nya biarkan tetap pi ya. Pi-nya begini ya. Nanti saya akan kasih tahu contoh soalnya. R-nya berarti 8 ya. 8 dipangkatkan 2 gitu ya. 8 pangkat 2 berapa ya? 64. Dari 8 kali 8 kan? Ya, 64 pi berarti gitu aja. Gitu ya. 64 pi. Pi-nya itu 22/7 atau 3,4. Kenapa sih nggak diganti? Karena nanti koma-koma dan menyusahkan kamu sendiri. Sebenarnya ketika kita bilang 64 pi itu benar juga. Ya kan 64 pi udah hasilnya. Ya udah tinggal cari 22/7 atau dikasih 3 dikali 3,14 itu meribatkan kita udah nanti. Nanti di soal kenapa sih Pak kok nggak ngepas emang susah ya? Susah cari koma, susah cari nilai yang pas. Kenapa? Karena nanti menyesuaikan teorema Pitagoras. Oke, lanjut. Ketika mau mencari luas selimut, rumusnya kan pi kali R kali S ya. Ya, yang udah saya kasih tadi kan, pi kali R kali S. S-nya udah ada belum? Belum. S-nya apa sih S-nya? Garis pelukis. Kita gambar segitiga siku-sikunya nih anak-anak semua nih. Garis pelukisnya itu yang ini, garis miring, ya kan? Nah, ininya apanya nih? Ayo, jari-jari. Pintar kan tadi udah dilihatin gambarnya ya. Jari-jari, berarti jari-jarinya berapa? 8. Ini apanya ayo tingginya nih? Tinggi tabung ya, berapa? 15 ya. Nah, kalau di teorema Pitagoras kalau garis miring yang enggak ada ditambah. Ya, ditambahin tapi kasih pangkat 2. Jadi anggaplah ini X ya. Anggaplah ini X, berarti X-nya, maaf ya di sini ya, X-nya sama dengan 8 ditambah 15. Tapi dikasih pangkat 2. Pangkat 2, nih pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2. Nah, coba X pangkat 2, 8 pangkat 2 berapa? Ya, 64.
15 pangkat 2 berapa? 225. Nah, ditambahin hasilnya 289. Berapa kali berapa supaya 289? Ayo. 17. Pak, saya nggak tahu Pak kalau 289. Kamu coba aja gini. 16 kali 16. Nih, saya ambil cepat. Gimana saya cara tahu 16 kali 16? Yang kamu kaliin apa dulu? 6 kali 6 kan? Nulisnya gimana? 6 kali 6 kan 36 ya? Nulisnya gimana? 6 taruh sini kan? Simpan. Berarti nanti belakangnya 6. Artinya 16 kali 16, 26 kali 26, 36 kali 36, belakangnya pasti 6. Jadi yang belakangnya 6 pasti 16, 26, 36, ngerti nggak? Yang belakangnya 9 itu 3 sama 7. 3 kali 3 berapa? Kalau yang belakangnya, ya kan 3 kali 3 9. Jadi kalau yang ada misalkan 289 itu kemungkinan bisa 13, bisa 17, nggak lebih dari situ. Kan 17 kali 17, 7 kali 7, 49 ya. 9 simpan 4. Ngerti nggak sih maksudnya yang saya maksud? Ya, itu caranya. Oke, lanjut. Berarti X-nya 17 ini apanya nih? 17 ini apanya tadi? Garis pelukis. Tinggal masukkan. Pi-nya tetap kali R-nya berapa R-nya? 8 kali berapa S-nya? Ya, tolong coba 8 kali 17 berapa coba? Ya, 8 kali 17. Berapa nih? Seratus tiga enam nggak sih? Iya nggak? Iya 136 ya. 136 pi ya berarti ya ada pi-nya ya. Nah tinggal tambahin nih. Nggak pakai koma-koma. Saya ngajarin yang gampang-gampang aja. Kamu tinggal tambahin 164 tambah 136. 64 tambah 136 berarti 0 gitu ya. 200 ya. Ya berarti luas permukaannya adalah 200 pi. Ada pi-nya. Kalau nggak ada pi-nya saya salahin. Ya, boleh kamu pi-nya boleh nggak dimasukin untuk kerucut ya, karena nanti nggak akan ada nggak bakal ada hasil yang pas karena angkanya nanti nyesuaiin teorema Pitagorasnya. Sedangkan teorema Pitagoras itu yang pas hanya 7. Maksudnya 7, 24, 25. Jadi cuma satu pasang yang mau pasnya ini yang nanti saya kasih tahu. Oke, nanti dicatatnya di video ya. Jadi nggak lama waktunya. Baik, soal yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada tabung sama kerucut nempel nih anak-anak semua. Disuruh cari luas permukaannya. Yang pertama, kita cari luas lingkaran yang ada di sini ya. Nih, yang ada di sini ya. Rumusnya adalah pi kali R pangkat 2. Nah, pi R pangkat 2. Ini 10-nya ini jari-jari apa diameter ya? Diameter karena full membelah lingkaran. Ya nggak sih? Berarti jari-jarinya berapa? 5. Ya, 5. Berarti pi kali 5 pangkat 2 ya sih? Berapa 5 pangkat 2? Ya, berarti 25 pi ya gitu ya? 25 pi. Jelas nggak? Sampai sini. Untuk luas lingkaran. Yang ke selanjutnya luas selimut tabung. Siapa yang ingat rumusnya? 2 kali pi kali R kali T ya. T-nya 1 aja jangan 2 bahaya ya. 2. Iya bahaya salah maksudnya. Lu ngeres aja lu. Salah kalau 2 pi R T pangkat 2 bahaya. R-nya aja yang pangkat 2 yang lingkaran. 2 kali pi kali R-nya berapa tadi? 5 ya. 5 T-nya berapa? 12. Betul nggak? Ya, saya kaliin dulu 2 kali 5 berapa? 10 kali 12 120 pi. Gampang sebenarnya begini-gini doang. Ya, pi-nya nggak usah dimasukin. Tapi kalau tabung harus ya. Sampai sini jelas nggak? Apalagi yang belum dicari? Ayo, yang belum dicari. Kerucut apanya? Selimut, ya.
Nggak ada lingkaran di dalamnya. Nih saya kasih tahu ya, tidak ada lingkaran di batas kerucut dengan tabung. Itu kosong melompong di dalam. Paham nggak nih? Jadi lingkarannya cuma cukup dicari satu, jangan dua. Pak, ada lingkaran lagi Pak kerucut di sini. Nggak ada, itu digabung kosong melompong di dalamnya itu. Kalau enggak yang terpisah nanti isinya, ya kan? Ya, yang jadi yang dicari adalah selimut kerucut. Karena ada S-nya, jadi kita cari dulu teorema Pitagoras. Kira-kira tadi jari-jarinya berapa? 5 dong ya. Jari-jari 5 kan tadi. Sama kan sama yang bawah ya. 5 ya. Tingginya berapa? 12. Nih tingginya nih ada di sini nih. Ini tinggi kerucut. Ngerti nggak? Yang lain nih. Ini gampang sebenarnya, tinggal kamu masukin aja ke rumus. Kalau 5, 12 garis pelukisnya karena ini di garis miring jadi ditambah kayak tadi ya. X pangkat 2 sama dengan gimana caranya? 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Baik. 5 pangkat 2 berapa? 25. 5 kali 5 tambah 12 kali 12. 144 ditambah hasilnya 169. Nah ini nggak mungkin 17. 13 kan belakangnya 9. Kalau nggak 7 belakangnya 3 gitu kan. Berarti sama dengan 13. Tinggal dikali, maaf. Ini yang pertama 2, yang ketiga ya. Rumusnya adalah tadi apa? Pi kali R kali S. Kan selimut kerucut. Iya nggak sih? Ya, sampai sini ngerti nggak? Ngerti. Pi-nya biarkan Pi-nya tetap. R-nya berapa tadi? 5. Ya, S-nya berapa tadi? 13. Ini kan S nih yang kita cari. Garis pelukis. Iya kan? 5 kali 13, 65. Berarti 65. Pi. Tinggal tambahin aja angkanya. Kemudian kamu tambahin Pi di belakang. 65 tambah 120 tambah 25. Itulah luas permukaan dari bangun tersebut. Jelas? Oke, saya hapus dulu. Mudah-mudahan nanti kalian bisa mencatatnya di rumah dan mengulangnya ya dari video yang sudah ada di sini. Baik, saya hapus biar cepat. Yang selanjutnya ada volume ya, cepat juga ya. Ada volume. Volume itu adalah isi. Nah, ini anak pertemuan ya, kalau pertemuan kedua belah pihak. Penemuan. Seorang ilmuwan itu menemukan, jadi setelah membuat tabung dan kerucut yang sama bentuknya, jari-jarinya sama, tingginya sama, seperti ada gambar di sini nih. Kelihatan nggak? Saya miringin dulu ya. Saya miringin tapi kepala kamu jangan dikemiring ya. Bentuknya seperti ini. Kelihatan nggak? Ini kelihatan nggak? Sama. Tingginya sama, jari-jari lingkarannya juga sama. Terus dites, diisi air. Kerucutnya diisi air sampai penuh. Tuang ke tabung. Ternyata nggak penuh. Tabungnya belum penuh. Diisi lagi. Tuangin lagi tabung 2 kali juga belum penuh. Ternyata isi kerucut itu kalau sama 3 kali kerucut baru 1 tabung, ngerti nggak? Makanya di sini kasih ada seperti 3 di rumusnya, ngerti nggak? Makanya di rumus kerucut dikasih seperti 3 karena sepertiga kali baru si tabungnya penuh. Paham ceritanya? Ya, jadi kalau tabung rumusnya tadi luas alas kali tinggi kan kemarin ya. Kalau kerucut jangan lupa dibagi 3. Baik, kita praktekkan lagi caranya. Nomor 1. Diketahui panjang diameternya 14. Oke, kita tulis diameternya 14 berarti jari-jarinya berapa ya? 7. Pintar. D sama dengan 14 berarti R-nya 7. Nah, ini garis pelukis berarti garis pelukis S ya. Bukan T. S-nya berarti 24. Yang ditanya bukan luas permukaan tapi volume ya. Volume memperhatikan selimut enggak. Volume itu rumusnya luas alas kali tinggi. Jangan lupa kerucut dibagi 3. Ya. Volume sama dengan luas alas kali tinggi dibagi 3 untuk kerucut ya. Oke, lanjut. Luas alas karena alasnya kerucut berbentuk lingkaran, berarti rumusnya luas lingkaran ya. Pi kali R pangkat 2 ya kan? Dikali tinggi, tingginya belum ada. Apa sih bedanya luas permukaan sama volume?
Ngaco kali ini. Serius? Ya Allah. Oke. Satu lagi ya, satu lagi. Biarin pada turun ya, satu lagi. Satu soal dong. Satu soal ngabisin ini doang ya. Saya kira selesai jam 10. Ya Allah kasihkan. Oke, nah. Volume luas alas kali tinggi, volumenya PR pangkat 2. Kalau luas permukaan, dengerin, kalau luas permukaan yang dipakai garis pelukis. Ya, PRS kan tadi kan. Tapi kalau volume nggak pakai garis pelukis, justru tinggi kan saya bilang. Yang mempengaruhi isi di dalamnya adalah luas bawah dan tinggi. Jadi nggak pakai garis pelukis. Yang dipakai tinggi. Baik, saya cari Pitagorasnya dulu ya. Jari-jarinya kan 7 ya. Jari-jarinya 7, tingginya nggak ada kan? Garis pelukisnya berapa? 24. Oh, ini maaf. Ini 25 ya. Maaf, diralat. Garis pelukisnya 25 harusnya. Salah. Nanti ini dicari nih X-nya. Kalau ini kan bukan garis pelukis berarti dikurang. 24 nanti pangkat 2 dikurang 7 pangkat 2. Maaf, 25 pangkat 2 dikurang 7 pangkat 2. Nanti hasilnya 24. Hasilnya 24. Ini kebalik saya ngasihnya. Pokoknya nanti didapat 24 ya T-nya ya. Tinggal dimasukkan aja. Pi-nya biarkanlah Pi ya. Kali R-nya 7 pangkat 2 ya. Ya nggak sih? Ya, R-nya kan 7 pangkat 2 ya. Dikali tingginya adalah 24. Ini S-nya 25 tadi ya, bukan 24. Dibagi 24 bisa nggak dibagi 3? Dapatnya berapa? 8 kali 3 24. Ya, berarti 49 kali 8. Karena Pi-nya ini 7-nya bisa dibagi 7, jadi gunakan 22/7-nya ya. Karena 7-nya bisa dibagi 7. Nah, ini ngerti nggak sih? Ngerti ya? Kenapa 7-nya ada 2? 7 pangkat 2 ya. Kenapa 22/7? Ya, jadi Pi-nya saya rubah ya. 7-nya coret. Berarti yang belum dikali yang mana? 22 kali 7 kali 8. Ya, segitulah volume dari kerucut tadi. Jelas nggak sampai sini? Ya. Ini gampang kok. Carilah rasio volume tabung berarti 1/3. 1/, kan udah diajarin ya tadi ya. 1 untuk tabung, 3 untuk kerucut. 1 kali tabung, 3 kali kerucut. Kerucut lebih kecil. Jelas? Ya. Itu aja intinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdoa dulu. Ya, diberesin dulu. Nggak berasa ya belajarnya. Nanti diulang lagi di videonya ya.